Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. 1 minggu sudah kita lalui, 7 hari kita ada dalam tahun 2026 ini. Kiranya saudara semua senantiasa tetap bersemangat, penuh sukacita, dan kuat di dalam iman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu perseteruan antar tetangga yang paling lama terjadi di dunia yang tercatat dalam sejarah adalah perseteruan antara keluarga Hatfield dengan keluarga McCoy di Amerika Serikat. Dari tahun 1863 sampai 1891, atau kurang lebih sekitar 28 tahun, dua keluarga ini berseteru, berkonflik satu sama lain. Apa yang dihasilkan dari perseteruan ini? Hanyalah kerugian bagi keduanya. Kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Mereka menuduh satu sama lain dan merasa diri paling benar. Mungkin ada di antara kita yang juga mengalami konflik dengan tetangga di sebelah rumah kita atau di depan rumah, dan sudah terjadi begitu lama. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Atau mungkin ada perseteruan atau konflik di dalam rumah tangga antar saudara bersaudara. Jangan biarkan itu terus-menerus terjadi. Dalam ayat ini, Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perdamaian tentu butuh kemauan dari dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak yang mau berdamai, sementara pihak yang lain inginnya berperang, tentu akan sulit terjadi. Tapi bagaimanapun juga di sini, firman Tuhan mengajar kita untuk kita memiliki inisiatif dari diri kita untuk mengadakan perdamaian, bukan berkonflik dengan orang lain. Sekalipun ada perbedaan, ada hal-hal yang tidak sama, kita hendaknya tidak membiarkan perbedaan itu membuat kita terhalang untuk berdamai dengan orang lain. Menjadi pembawa damai bukan berarti kita akan selalu diterima. Niat baik kita belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Bisa saja orang lain menganggap kita terus-menerus sebagai pihak yang salah atau pihak yang tidak pantas untuk diajak sebagai teman atau kawan. Ada kalanya kita sudah berbuat sedemikian rupa, sangat baik, tapi orang tetap memandang kita sebagai musuhnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat studi, di tempat kerja, di lingkungan pergaulan, ada saja orang-orang yang berseberangan dengan kita, bahkan sinis, serta memusuhi kita secara diam-diam. Ada orang yang berbeda pandangan politik dengan kita, berbeda keyakinan, berbeda doktrin, dan sebagainya, dan kita dianggap sebagai musuh. Ada juga orang yang memusuhi kita karena warna kulit kita. Mungkin kita hitam, dan kita dimusuhi karena warna kulit kita yang dicap sebagai orang-orang yang jahat. Ada teman saya dari Afrika yang mengatakan bahwa stigma negatif terhadap dirinya ada kalanya dia rasakan dari orang-orang tertentu
yang menilainya dan membedakannya dari warna kulitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada ayat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita selalu berusaha untuk berdamai dengan semua orang, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita. Jangan kita kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbuatlah baik kepada siapapun juga, karena berbuat baik tidak merugikan kita, tapi ada balasan yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang berbuat kebaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup dalam kebaikan, mengusahakan perdamaian dengan semua orang, tidak membeda-bedakan, sekalipun orang lain melihat perbedaan yang ada. Tapi ajar kami untuk tidak melihat perbedaan sebagai penghalang untuk kami hidup dalam kedamaian. Jadikan kami anak-anak terang-Mu ya Tuhan, yang memancarkan terang kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka dapat merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan lewat sikap hati kami dan perbuatan kami yang penuh dengan kedamaian. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar berkemenangan di dalam segala perkara. Lawat setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima lawatan Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi atas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.